Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak mengganggu waktunya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Ujang Alit Mutakin dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, prodi bimbingan dan konseling. Dan saya apa ya? Untuk pertanyaan yang pertama itu, apa dampak COVID-19 terhadap sistem pendidikan di Indonesia? Ya. Jadi dampaknya dalam pendidikan khususnya di Indonesia karena mengalami beberapa penyakit yang disebut COVID-19, maka dampaknya kepada pendidikan atau kepada anak didik itu peranannya lebih banyak atau lebih besar. Itu karena oleh karena itu guru-guru dan kepala sekolah itu menciptakan hal-hal yang untuk memperbaiki dalam pendidikan, maka dibuatlah peraturan yang disebut daring gitu ya. Jadi untuk supaya tidak mengganggu dalam pendidikan dan bahaya dalam COVID, maka siswa diberi pekerjaan di rumah yaitu secara daring dan sendiri beri tugas. Ya. Kemudian tugas itu direncanakan dan ditulis oleh guru masing-masing, diberi tugas selama 1 hari, kemudian pagi-pagi dikumpulkan kembali, kemudian diperiksa dan nilainya itu diberitahu kepada anak supaya tidak mengganggu pada pendidikan atau tidak mengganggu dalam program pendidikan supaya tidak tertinggal dalam kurikulum. Karena dalam kurikulum itu sudah dibatas harus sampai 1 semester misalnya harus sampai kepada suatu yang sudah ditentukan. Oleh karena itu maka dalam COVID-19 itu merupakan bencana bagi pendidikan. Untuk pertanyaan yang kedua itu, mungkin seberapa efektif kurikulum Merdeka dalam meningkatkan kemampuan belajar siswa? Ya, jadi yang disebut kurikulum Merdeka itu adalah jebolan tahun ini ya atau tahun sebelumnya. Sebelumnya kurikulum itu adalah Kurtilas, kemudian kurikulum KTSP itu ya, KTSP, Kurtilas, kemudian Merdeka sekarang. Jadi kurikulum itu terbitnya itu sesuai dengan keadaan zaman, kemungkinan itu keadaan zaman ini kurikulum ini. Tapi untuk khususnya di sekolah saya, desa Bapak gitu ya, itu kurikulum Merdeka itu adalah kurikulum sebenarnya kurikulum Merdeka itu belum cocok gitu di sekolah itu. Karena apa? Karena kalau dilihat manfaatnya kurikulum Merdeka itu adalah kurikulum yang jadi kemampuan si siswa itu adalah bisa saja misalnya si A itu pandai matematika, tetapi yang lainnya itu tidak bisa misalnya. Jadi harus dikembangkan itu matematika. Jadi kurikulum Merdeka mah tidak ada paksaan. Jadi, pelajaran apa saja yang kita mampu atau yang kita yang dirinya mampu nya untuk pelajaran-pelajaran yang lain, jadi tidak dipaksakan kalau kurikulum Merdeka. Jadi kurikulum Merdeka mah bisa olahraga ya olahraga, yang dikembangkan olahraga. Jadi yang lainnya walaupun tidak bisa pun tidak apa-apa. Nah, itulah kesehatan kurikulum itu. Ya, beda lagi dengan misalnya Kurtilas KTSP. Jadi kurikulum itu diutamakan itu misalnya ada
Yang itu ada murid secara mentor gitu ya. Mentor itu adalah jadi siswa, pembimbing siswa lagi. Jadinya bisa itu dalam kurikulum Merdeka. Nah, tetapi dalam kurikulum yang lain, misalnya kurikulum yang disebut KTSP itu ya. Jadi KTSP itu merupakan dalam pendidikan itu ya mungkin ada meningkat sedikit itu dalam KTSP. Karena KTSP itu dibuatnya bisa yang disebut oleh sekolah dan oleh pemerintah. Gitu ya. Jadi ada kurikulum yang disebut cek bahasa bahasa namanya ada kurikulum yang dibuat oleh pemerintah atau kurikulum fiktif gitu ya, yang dibuat oleh sekolah. Jadi dalam kurikulum itu adalah yang diutamakan itu adalah 3 ranah, yaitu yang disebut ranah yang satu adalah kognitif, afektif, dan psikomotor. Itu jadi itulah yang diutamakan. Kemudian setelah itu supaya lebih meningkat lagi dalam pendidikan, maka menciptakan yang disebut CBSA itu dalam CBSA. Artinya cara belajar siswa aktif. Jadi jangan guru yang yang mengajar, tapi siswa pun harus aktif. Itu dalam CBSA. Jangan diberi atau jangan ada sebutan yang disebut DDCH. Duduk, dengar, catat, hafal. Nah itu. Jadi untuk mengganti itu, maka diganti dengan CBSA. Jangan sampai hanya siswa itu hanya duduk, dengar, catat, hafal. Nah itulah. Itu kelemahan-kelemahan kita untuk dalam pendidikan. Oleh karena itu diubah menjadi CBSA, cara belajar siswa aktif. Nah itulah. Jadi dalam program Merdeka pun ada itu seperti CBSA, tetapi tidak ditekankan. Jadi kurikulum Merdeka itu tidak dipaksa siswa itu. Jadi semampunya. Teh naon we karesep budak, cek bahasa Sunda nama. Jadi karesep budak eta harus dikembangkan, gitu. Jadi ulah siswa tadi dipaksa, kudu bisa, itu tidak bisa dalam kurikulum Merdeka. Terus untuk pertanyaan yang terakhir ya Pak, bagaimana peran guru dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa? Nah, jadi pertanyaan yang ini adalah memang itu ya sulit untuk diciptakan. Itu sebenarnya siswa itu harus misalnya, jadi siswa itu harus wanter lah untuk bahasa Sunda itu. Jadi kurangnya siswa itu jadi kurangnya bertanya kepada guru. Jadi siswa itu hanya diberi disuapin. Itu kan seharusnya itu siswa itu di dalam pendidikan itu harus diberi jangan diberi ikannya, tetapi harus diberi pancingnya. Jadi kita beri pancing, kemudian cara mengambil ikannya tergantung kepada masing-masing. Jadi guru pun itunya untuk meningkatkan supaya siswa belajarnya aktif seperti tadi yaitu pertama itu secara CBSA jadi cara belajar siswa aktif, dilatih siswa untuk untuk aktif ya. Kemudian siswa itu sebenarnya harus berani bertanya. Jadi kebanyakan siswa itu terutama di daerah-daerah yang terpencil
Jadi siswa teh kurang gairah untuk belajar. Jadi untuk menggairahkan belajar teh sebenarnya itu harus bagaimana metode guru yang harus disampaikan. Jadi tergantung kepada metode siswa, metode guru yang harus disampaikan itu secara supaya budak itu senang, ya. Jadi itu nurut karena pelajaran, bagaimana cara metodiknya. Jadi metode guru itu menentukan sebenarnya. Nah, kebanyakan metode itu yang dipakai hanya ceramah saja. Jadi ceramah kan itu Bosenin. jadi bosan bagi siswa. Dan itu ceramah kumaha gitu. Jadi walaupun kita CBSA pun ceramah itu ada ceramah. Jadi supaya anak meningkat itu ya pertama adalah harus siswa itu benar-benar dalam menghadapi belajar itu adalah secara senang gitu, secara senang. Resep gitu ke guru, resep pada pelajaran gitu. Jadi sehingga kita memberikan pelajaran itu adalah akan berhasil, itu akan berhasil. Nah kalau itu Culjen, itu metode Culjen, jadi kalau dulu itu ada metode Culjen atau itunya. Jadi kalau sekarang kan tidak ada metode seperti itu. Itu Culjen mah cek bahasa Sunda itu namanya. Jadi lamun cek bahasa yang lain mah metode nah gitu ya. Nah itu jadi harus digali metodenya. Jadi metode itu kan bermacam-macam atau variasinya. Metode ceramah, ada metode problem solving, ada inquiry, ada penemuan masalah terhadap siswa, ada pemecahan masalah terhadap siswa. Nah, eta harus dipakai itu metode-metode itu. Jadi jangan dipakai metode ceramah terus, tetapi berganti-ganti variasi metode. Nah, itu. Sehingga siswa tidak bosan terhadap pelajaran. Jadi ganti-ganti metode mah itu diganti-ganti metode anak akan menjadi senang. Sehingga kalau senang anak dalam belajar resep gitu ya, maka pendidikan akan berhasil. Kalau anak itu senang di dalam belajar, tesien ku guru, tesien segala rupa lah, maka itu akan berhasil dalam pendidikan. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Pak, mungkin dicukupkan ya Bapak, demikian. Mohon maaf mengganggu waktunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.